Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebagai pengganti pertemuan perdana, maka saya akan jelaskan bagaimana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Jadi video ini akan membahas tentang RPS atau rencana pembelajaran semester, merupakan pembahasan pertemuan perdana yang sudah terlewatkan. Jadi saya harap Anda bisa menyimak video ini sebagai pengganti pertemuan pekan lalu. Kenapa perlu RPS? Supaya proses pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan ini terarah. Ya, dari RPS ini Anda bisa melihat dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir akan tercatat semua di situ. Mulai dari materinya, CPMK-nya atau capaian pembelajarannya, kemudian subnya atau pokok bahasannya, indikator penilaian, bobot penilaian, dan seterusnya. Jadi selama 16 kali pertemuan itu terangkum di dalam RPS ini. Nah, sebelum saya masuk pada isi daripada RPS ini, ada beberapa model RPS menurut Permendikbud-Dikti tahun 2020-2021 ada 3 model, dan ini adalah model lama sebenarnya, yang 9 kolom. Nah, untuk mata kuliah kita ini saya menggunakan model ini, model 9 kolom. Nah, isi dari RPS ini adalah ada capaian pembelajaran dari prodi, kemudian ada CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian ada sub dari CPMK ini yang akan kita, atau kemampuan akhir yang direncanakan, ya di sini ya, di kolom kedua. Adapun referensi yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan adalah buku yang dikarang oleh Iskandar Putong yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro. Kemudian buku yang dikarang oleh N. Gregory Mankiw yang berjudul Ekonomi Makro. Kemudian beberapa buku pendukung, yakni Makroekonomi yang ditulis oleh Sadono Sukirno, Teori Makro yang ditulis oleh Jainuddin Zakaria, Pengantar Ilmu Ekonomi
yang ditulis oleh Pratama Raharja dan Mandala Manurung. Kemudian kebijakan fiskal dan moneter tulis oleh Iwayan Sudiman. Teori ekonomi ditulis oleh Suherman Rasidi. Dan gagasan 50 gagasan ekonomi yang ditulis oleh Edmund Conway. Ini ada beberapa buku yang dijadikan sebagai referensi. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan RPS. Pertemuan pertama kita akan membahas RPS dan kontrak belajar. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang RPS. Nah, nanti di kontrak belajarnya kalau kita sudah ada tatap muka atau tatap maya, baru kita membahas kontrak belajar. Kemudian di pertemuan kedua kita akan masuk pada pengantar ilmu ekonomi. Jadi 2 kali saya bahas ini ya. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi secara umum. Kemudian di pertemuan ketiga itu kita akan membahas tentang masalah dan tujuan kebijakan makroekonomi. Nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi. Jadi sebelum kita masuk kepada materi inti, maka perlu kita pahami ini prinsip-prinsip ekonomi. Ada prinsip ekonomi dalam perspektif kajian mikroekonomi maupun dalam perspektif kajian makroekonomi. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang mazhab klasik. Jadi ada 2 pertemuan di sini tentang pembahasan mazhab. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang mazhab klasik. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang mazhab Keynesian. Dan pertemuan ketujuh atau pertemuan terakhir sebelum masuk pada ujian tengah semester atau UTS adalah kita akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Nah, di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan tes. Bentuk midtestnya ini nanti kita kondisikan. Apakah midtestnya sudah bisa offline atau midtestnya juga dalam bentuk penugasan. Nah, selanjutnya pada pertemuan 9 dan 10 kita akan membahas tentang kebijakan stabilisasi. Ini saya alokasikan waktu 2 kali pertemuan karena ada beberapa kebijakan yang akan kita bahas, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan industri dan perdagangan, kemudian kebijakan upah dan pendapatan. Ini kita akan bahas selama 2 kali pertemuan. Kemudian di pertemuan selanjutnya, pertemuan 11 sampai pertemuan 12, kita akan membahas tentang bagaimana pengertian dan metode perhitungan pendapatan nasional. Dan selanjutnya kita pada pertemuan ke-12 kita akan latihan bagaimana menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi setelah kita masuk pada bagaimana mengetahui pendapatan nasional, maka kita perlu mengetahui pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun secara regional dan
di tingkat kabupaten. Jadi kita akan latihan menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan mengupas tentang investasi. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang pengangguran, dan di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir kita akan membahas tentang siklus ekonomi. Kemudian di pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di setiap kolom ini, ya seperti pada kolom 4, bentuk kuliah kita ini, menurut informasi dari akademik bahwa kita akan melaksanakan kuliah daring dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, mengingat kondisi gedung kampus kita yang masih dalam tahap pembenahan akibat dari gempa bumi kemarin. Jadi nanti ya mudah-mudahan di pertemuan ke-9 dan seterusnya kita sudah bisa membagi pertemuan kita baik secara daring maupun luring. Namun di RPS yang saya buat ini ya sudah ada, saya cantumkan bisa dalam bentuk daring, bisa dalam bentuk luring. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa pertemuan 1 sampai 7 itu full bentuk kuliah kita daring. Nah, ada beberapa teknis penilaian dari mata kuliah ini. Nah, di setiap pertemuan ini saya kasih bobot. Ada bobot 5% dari setiap pertemuan yang dilaksanakan, sehingga ketika Anda tidak hadir di dalam satu kali pertemuan, maka itu bisa mengurangi nilai Anda. Nah, kita bisa melihat di bawah ini, ya kehadiran di sini sebenarnya agak tinggi saya kasih ya, bobotnya 30%. Nah, kehadiran 75% maksudnya di sini adalah idealnya kalau dibawa kehadiran 75% ini adalah tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, atau ini bisa dikasih nilai error kalau tidak bisa hadir selama perkuliahan 75%. Kemudian tugas 40%, ujian UTS dan UAS masing-masing 15%, sehingga bobotnya mencapai 100%. Kemudian dari beberapa penilaian di atas, maka dikasih skor, ya ada interval nilai yang akan menjadi acuan penilaian akhir 0 sampai 45 dapat E, 46 sampai 65D, 66 sampai 75C, 76 sampai 85B, 86 sampai 100A. Nah, itulah nanti bobot penilaiannya. Dan ini kegiatan kita ini akan terekam semua di SIMAK, sehingga nanti kalau di penilaian akhir Anda merasa tidak puas dengan nilai yang Anda peroleh, maka Anda bisa segera mengkomplain ke saya, jangan sampai saya yang keliru di dalam memberikan nilai. Nah, kita akan mencocokkan antara catatan Anda dengan catatan saya. Ya, kalau memang misalnya saya yang keliru, ya saya akan merubah nilai yang ada. Tetapi kalau memang Anda yang keliru, maka
ya bersabarlah dengan nilai yang Anda peroleh. Saya kira cukup ya penjelasan tentang RPS. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.